Natalia Pelu, Yosefina Gae, semester 1 A3, Prodi Ilmu Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat, STPN Santa Ursula ND, tahun ajaran 2021. Saya Natalia Pelu akan membahas bab 1 tentang tata tulisan atau ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaannya tanda baca. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan berbahasa Indonesia yang benar adalah: pertama, bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasi, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa meliputi: yang pertama, tata tulis atau ejaan; yang kedua, tata bentuk dan pilihan kata; yang ketiga, tata kalimat; yang keempat, tata paragraf. A. Pemakaian huruf. Dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan telah diatur penggunaan huruf, baik huruf biasa, huruf kapital maupun huruf miring. Huruf dalam bahasa Indonesia terdiri atas dua, yakni huruf konsonan dan vokal. Huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Pengucapan huruf harus sesuai dengan nama huruf tersebut. Misalnya huruf C sering disebut C daripada C. Ada pula kesalahan penyebutan singkatan AC dan WC. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan WC, yang seharusnya dibaca AC dan WC. B. Pemakaian huruf kapital. Dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, dia seorang pekerja keras. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya Dewi Sartika. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia Tenggara. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri, misalnya menyeberangi selat, menuju ke tenggara, naik ke bukit. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti kata dan. Contoh, Republik Indonesia. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur, bentuk ulang yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ke-8, dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, DR dibaca doktor. C. Penulisan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termaksud dalam daftar pustaka. Contoh, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan menyatakan bahwa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D.
Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, tapaleuk bermakna jalan-jalan tak tentu arah. Penulisan gabungan kata. Yang pertama, gabungan kata ditulis serangkai jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Contoh, dipertanggungjawabkan. Yang kedua, gabungan kata ditulis terpisah jika tidak berimbuhan atau hanya mendapat imbuhan awalan atau akhiran. Contoh, bertanda tangan. Yang ketiga, gabungan kata ditulis serangkai jika salah satu unsur terikat. Contoh, pasca panen. Yang keempat, partikel per atau ditulis terpisah jika berarti mulai per 1 April per 1 Januari, tiap per kotak per hari, bandingkan 35 per 6, 23 per 4. Yang kelima, partikel pun. Partikel pun yang berarti juga atau ditulis terpisah. Dekan kami pun tidak diundang. Komputer pun saya belum punya. Bandingkan dengan pun yang dirangkai atau bagian dari kata sambung. Kalaupun, biarpun, sekalipun. Contoh sekalipun itu hanya lulusan SMA, kepandaiannya serta lulusan S1. 6. Penulisan di sebagai kata depan, preposisi. Dari ke kantor, dari, di ke belakang. Contoh, di mana dia sekarang? Yang kedua, kain itu disimpan di dalam lemari. Yang ketujuh, penulisan di sebagai awalan. Yang pertama, dibuka, artinya membuka. Ditulis, artinya menulis. Dibaca, artinya membaca. Sekian dan terima kasih. Saya atas nama Yosefina Gai akan menjelaskan bab 2 sinonim dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, A. Nasution dibaca Abdul Haris Nasution. H. Hamid dibaca Haji Hamid. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal pada setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, NKRI dibaca Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI dibaca Universitas Indonesia. 3. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, PT Perseroan Terbatas. 4. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contoh, HLM dibaca halaman, DLL dibaca dan lain-lain. 5. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contoh, AN dibaca atas nama, DA dibaca dengan alamat. 6. Lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, sentimeter dibaca cm dibaca sentimeter, L dibaca liter, CU dibaca kuprum. 7. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, BIN dibaca Badan Intelijen Negara. 8. Akronim nama diri
yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh, Bulog dibaca Badan Urusan Logistik, Bappenas dibaca Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 9. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh, IPTEK dibaca Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu dibaca Pemilihan Umum.